Selamat malam. Kami dari kelompok 1 Kelas Official Statistics A1 akan mempresentasikan hasil dari proyek ujian akhir semester kami yang berjudul Analisis Komprehensif Dinamika IPM, Pengangguran, dan Kemiskinan Indonesia di tahun 2022 sampai 2024. Baik, eh, sedikit mengenai isi presentasi kami. Kami ada pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, part berikutnya metodologi, kemudian hasil analisis, lalu kesimpulan, dan disusul oleh rekomendasi. Mengawali presentasi ini, saya rasa perlu dijelaskan sedikit mengenai penelitian kami. Jadi penelitian kami ini akan menganalisis tiga variabel. Yang pertama, dinamika IPM, pengangguran terbuka, dan kemiskinan antar provinsi di Indonesia pada tahun 2022 sampai 2024. Perlu diingat 2022 sampai 2024 ini adalah masa penting pasca pandemi, dan tujuan dari melakukan penelitian ini adalah memberikan gambaran keterkaitan antar indikator dan rekomendasi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Nah, sekarang problemnya apa? Problemnya adalah bagaimana hubungan antara indeks pembangunan manusia atau IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan antar provinsi di Indonesia selama periode 2022 sampai 2024. Nah, seperti yang saya bilang, tujuan awalnya tadi sudah saya sebut. Eh, Lalu perlu diketahui juga bahwa hasil analisis ini diharapkannya dapat memberikan dasar yang kuat untuk pemerintah merumuskan kebijakan pembangunan manusia yang lebih efektif dan merata di seluruh provinsi untuk Indonesia ke depannya. Baik, selanjutnya poin-poin utama yang perlu kita pahami di sini ada kemiskinan, IPM, dan juga pengangguran terbuka. Nah, kemiskinan itu apa sih? Kemiskinan itu adalah kondisi saat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makan, pendidikan, dan tempat tinggal. Nah, menurut Dewinta, itu faktor-faktor seperti pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan inflasi akan memperburuk kondisi ini. Lalu kemudian apa itu IPM? IPM itu adalah mengukur kualitas hidup melalui kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM yang tinggi berkontribusi pada penurunan kemiskinan, terutama jika akses terhadap layanan publik merata, menurut Rahmadani. Nah, pengangguran terbuka itu adalah tingkat pengangguran yang dimana menggambarkan individu usia kerja yang belum bekerja. Kalau menurut Hollis dan Gunarto itu memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan meskipun tidak selalu linear di setiap wilayah. Selanjutnya. Nah, lalu metodologi penelitian yang kami bangun di sini dimulai dari pengumpulan data. Data yang kami ambil itu melalui BPS dan Open Jabar. Kemudian dilakukan pemrosesan data, kemudian ada visualisasi data, dan kami di sini melakukan tiga analisis, yaitu analisis pertama analisis regresi linear, analisis kedua itu analisis cluster, yang ketiga analisis geospasial. Kemudian ketiganya kami interpretasikan dan kita berikan rekomendasi. Selanjutnya. Nah, ngomongin tentang data, sebenarnya data apa sih yang kami gunakan? Nah, data yang kami gunakan itu data yang berasal dari kami kumpulkan dari BPS dan juga Open Jabar. Data yang dikumpulkan dari BPS itu termasuk dari nilai IPM, kemudian juga TPT atau pengangguran terbuka. Nah, yang kami dapatkan dari data Open Jabar itu data kemiskinan. Nah, datanya itu terdiri dari 38 provinsi, tapi kami hanya melakukan analisis pada 34 provinsi karena empat provinsi baru itu tidak memiliki data yang lengkap. Maka total observasinya itu ada 102. Selanjutnya.
Oke, selanjutnya. Nah, adapun eksplorasi data yang kami lakukan di sini, kami mencoba membuat dashboard untuk melihat bagaimana visualisasi atau tren insight apa yang bisa kami ambil dari data ini. Mungkin bisa langsung ke dashboard. Baik, pertama di dashboard ini kami menampilkan eh, beberapa statistika deskriptif dari data ini, di mana statistika deskriptifnya itu mencakup tiga data, ada IPM, TPT, dan juga kemiskinan. Tolong yang pilihan tahun itu dipilih semua aja, di mana ketika dipilih semua itu menghitung dari mean tersebut. Nah, di sini kami juga eh, terdapat fitur yaitu pemilih provinsi. Di sini kami mencoba untuk memilih provinsi Banten. Coba sorry, nggak usah dipilih aja Bantennya, disilang semua aja. Nah, ketika disilang semua itu menampilkan semua provinsi, di mana terdapat 102 data observasi 34 provinsi selama 3 tahun 2022 hingga 2024. Ke bawah lagi, kita bisa melihat tren perkembangannya dari 2022 hingga 2024, di mana rata-rata IPM-nya itu semakin menaik, itu menandakan bagus. Kemudian TPT atau pengangguran terbukanya menurun, itu juga baik. Dan juga kemiskinan, rata-rata kemiskinannya juga turun, itu juga baik. Kemudian di bawahnya ada provinsi apa saja yang memiliki IPM tertinggi, TPT tertinggi, kemiskinan tertinggi. Selanjutnya, dan juga ada hubungan antar variabel, melihat posisi tiap provinsi di variabel IPM dan kemiskinan itu, posisi Jakarta itu ada di mana, posisi Papua itu ada di mana, dan lain-lainnya. Di sini interaktif. Mungkin selanjutnya penjelasan mengenai analisis yang kami lakukan. Baik, kita akan masuk ke analisis pertama yang kami lakukan, yaitu analisis regresi. Untuk analisis yang pertama ini, kami melakukan analisis regresi untuk memahami dinamika korelasi antara ketiga indikator utama yang kami angkat, yaitu IPM, tingkat kemiskinan, dan TPT. Terdapat dua model regresi. Yang pertama adalah model regresi terhadap IPM, dan yang kedua adalah model regresi IPM dan TPT terhadap kemiskinan. Next. Sebelum kami masuk ke dalam model yang regresi, kami terlebih dahulu melakukan uji asumsi regresi linear untuk mengecek autokorelasi, multikolinearitas, normalitas, dan heteroskedastisitas pada data. Untuk normalitas didapatkan bahwa data IPM, TPT, dan kemiskinan tidak berdistribusi normal. Untungnya, heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas dan varian errornya konstan. Next. Untuk autokorelasi didapatkan bahwa autokorelasinya tinggi pada semua variabel, dan untuk multikolinearitas didapatkan nilai VIV yang tinggi juga. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak cocok untuk model regresi linear dan perlu menggunakan model lain yang lebih robust. Kami juga sudah menyiapkan model-model lainnya seperti model yang untuk KNN, graph based, dan beberapa model transformasi lainnya. Next. Sebelum kami masuk ke dalam regresi juga, kami melakukan uji korelasi Spearman untuk mengetahui apa adanya korelasi antar variabel-variabel ini. Hasil korelasi Spearman menunjukkan adanya hubungan lemah antara IPM dengan kemiskinan di angka minus 0,31 dan IPM terhadap TPT di angka 0,39, serta hubungan negatif yang cukup kuat antara TPT dan kemiskinan yang bisa dibilang tidak sesuai dengan konsep umum. Next. Selanjutnya kita masuk ke dalam model regresi pertama, yaitu model regresi dari IPM terhadap TPT.
Setelah melakukan iterasi 34 model dan 21 metode transformasi, didapatkan untuk model regresi antara IPM dan TPT, model regresi terbaiknya adalah KNN regression tanpa transformasi. Didapatkan R-square sejumlah 0,12 yang menunjukkan bahwa eh, modeling hanya dapat menjelaskan 12% dari variansi datanya. Dan error prediksinya juga dibilang cukup tinggi di angka 0,24 untuk RMSE dan 24,3% untuk MAPE. Maka disimpulkan bahwa IPM tidak bisa digunakan sendiri untuk memprediksi pengangguran. Meskipun IPM mengukur kualitas hidup secara umum, pengangguran memiliki determinan yang lebih sektoral, maka diperlukan variabel-variabel lain untuk dapat menjelaskan tingkat TPT secara menyeluruh. Next. Masuk ke model regresi dari IPM dan TPT terhadap kemiskinan, didapatkan bahwa model terbaik untuk IPM dan TPT terhadap kemiskinan adalah model support factor regression dengan transformasi square root, di mana model ini menunjukkan nilai yang lebih bagus di angka 0,55, yang artinya model mampu menjelaskan 55% variasi tingkat kemiskinan. Selain itu, error dari prediction juga lebih rendah dengan angka RMSE 0,47, MAE 0,37, dan MAPE hanya 12,5%. Dari ini disimpulkan bahwa IPM dan TPT cukup berpengaruh terhadap kemiskinan, tapi bukan faktor utama. Maka diperlukan analisis lanjutan yang melibatkan faktor-faktor lainnya. Cukup sekian untuk analisis regresi, dilanjutkan ke analisis selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke analisis yang kedua, yaitu menggunakan metode clustering. Analisis cluster ini sendiri dilakukan terhadap data provinsi di Indonesia menggunakan tiga indikator utama yang sudah kita pilih, yaitu IPM, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Next. Sebelum melakukan clustering itu sendiri, kami melakukan penentuan jumlah cluster berdasarkan elbow method dan digunakan Knee locator untuk menentukan elbow mana yang optimal, di mana pada kasus ini didapatkan K sama dengan 5 sehingga digunakan 5 klaster dalam analisis ini. Next. Setelah melakukan clustering menjadi 5 kelompok cluster, dia dapatkan hasil analisis berupa 5 klaster utama dengan karakteristik yang berbeda, di mana klaster 0 uh, adalah provinsi dengan IPM sangat tinggi, kemiskinan dan pengangguran yang sangat rendah. Klaster 1, provinsi dengan IPM menengah ke bawah, kemiskinan rendah sampai sedang, dan pengangguran yang tinggi. Kemudian klaster 2 yaitu provinsi dengan IPM tinggi, kemiskinan sangat rendah, dan juga pengangguran yang sangat tinggi. Kemudian klaster 3 yaitu provinsi dengan IPM terendah, kemiskinan tinggi, dan pengangguran yang rendah. Dan klaster yang terakhir keempat yaitu provinsi dengan IPM menengah, kemiskinan, dan pengangguran yang sangat tinggi. Next. Didapatkan visualisasi dari klasternya itu sendiri yang memberikan informasi mengenai persebaran dari setiap kelompok dari klasternya. Di mana klaster merah itu sendiri adalah klaster 0, kemudian klaster 1 adalah warna biru, klaster 2 yaitu berwarna hijau, klaster 3 berwarna ungu, dan klaster yang terakhir keempat yaitu berwarna oranye. Dari pola ini kita dapat melihat bahwa perbedaan karakteristik dari setiap klasternya cukup sangat berbeda, sehingga uh, menjadi persebaran yang cukup tersebar. Next. Setelah melakukan 4 clustering tersebut, kita melakukan profiling provinsi berdasarkan klasternya, di mana didapatkan pada klaster 0 yaitu Provinsi Yogyakarta dan Bali. Kemudian di klaster 1 yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan hingga Maluku Utara. Kemudian pada klaster 2 yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Pada klaster 3 yaitu Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Kemudian pada klaster terakhir, uh,
ada Provinsi Aceh dan Maluku. Next. Untuk mengukur kualitas dari model, kita melakukan evaluasi model dengan menggunakan metrik silhouette score. Didapatkan nilai 0,389, di mana menunjukkan pemisahan moderat antar klaster. Struktur klaster tidak representatif, namun bisa ditingkatkan dengan variabel tambahan atau dengan metode clustering lainnya. Next. Selanjutnya adalah analisis geospasial. Analisis geospasial selanjutnya ada analisis peta tematik. Nah, di sini kita lihat ada peta rata-rata kemiskinan di Indonesia dari tahun 2022 hingga 2024. Di wilayah barat seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan wilayah di timur Indonesia, terutama di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur, yang menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Teman ini menegaskan perlunya kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis wilayah dengan fokus pada pembangunan di Indonesia bagian timur. Nah, sebelum masuk ke regresi spasial, kita mengecek apakah ada autokorelasi spasial. Nah, di sini kita menggunakan uji Morantes yang digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi spasial, di mana uji Morantes di sini memiliki p-value 0,001 yang dimana lebih besar dari alfa yaitu 0,005. Dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi spasial yang signifikan dalam data. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antar variabel yang diteliti di lokasi-lokasi tertentu berpengaruh pada lokasi lain yang berdekatan. Next. Nah, selanjutnya kita menggunakan dua regresi spasial. Yang pertama itu adalah SEM dan SLM, yaitu Spatial Lag Model. Nah, di atas berdasarkan hasil evaluasi disajikan dalam tabel, SEM menunjukkan performa terbaik dibandingkan dengan SLM, yang dimana L-Square, RMSE, dan MSE, MAE, dan MAPE SEM lebih baik dari SLM. Next. Selanjutnya ini adalah hasil analisis dari Spatial Error Model yaitu atau SEM. Nah, SEM di sini menunjukkan adanya pengaruh spasial dengan nilai lambda 0,404. IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan yang dimana p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Sementara TPT tidak signifikan terhadap kemiskinan. Ini menegaskan pentingnya IPM dan faktor spasial dalam analisis kemiskinan. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini, di mana setelah menggabungkan pendekatan regresi, klasterisasi, dan spasial, penelitian ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan. Next. Yang pertama, IPM terbukti berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, sedangkan TPT tidak signifikan dalam model spasial. Yang kedua, model terbaik diperoleh dari kombinasi transformasi Yeo-Johnson dan support vector regression dengan nilai R-square sebesar 0,55. Yang ketiga, hubungan antara IPM dan TPT tergolong lemah. R-square sekitar 0,12 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas manusia belum secara langsung diikuti oleh penyerapan tenaga kerja sehingga ada celah antara pembangunan dan sektor ketenaga kerjaan. Yang keempat, hasil analisis regresi menandakan perlunya kebijakan ketenaga kerjaan yang lebih strategis agar hasil pembangunan manusia berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja. Kelima, uji Moran menunjukkan adanya autokorelasi spasial yang signifikan, sehingga faktor spasial perlu dipertimbangkan dalam analisis dan perumusan kebijakan pembangunan. Yang keenam, analisis klaster menggunakan K-means plus membagi 34 provinsi menjadi 5 kelompok dengan profil sosial ekonomi berbeda, mencerminkan keberagaman tantangan dan kebutuhan antar wilayah. Ini membuktikan bahwa kebijakan yang seragam tidak efektif untuk seluruh wilayah. Next. Rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis regresi, klaster, dan geospasial terhadap data provinsi di Indonesia terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Next.
Rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis regresi. Yang pertama, hasil regresi linear menunjukkan bahwa peningkatan IPM secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan, sehingga pemerintah perlu memprioritaskan upaya perbaikan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup, terutama di wilayah dengan IPM rendah, serta memastikan program pengentasan kemiskinan difokuskan pada pembangunan manusia yang berkelanjutan. Kedua, untuk memperkuat dampak IPM terhadap penurunan kemiskinan, perlu adanya sinergi antara sektor pendidikan dan dunia kerja. Pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar dan dukungan pengembangan wirausaha muda akan mempercepat penyerapan tenaga kerja berkualitas. Ketiga, pemerintah daerah didorong untuk memperbaiki pencatatan dan pelaporan data IPM, kemiskinan, dan pengangguran secara periodik, sehingga hasil evaluasi modal dan kebijakan dapat berjalan berbasis data mutakhir. Next. Selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis clustering. Yang pertama, untuk provinsi di klaster 0, kebijakan yang dapat diberikan adalah mempertahankan kualitas pelayanan publik dan tingkat inovasi di pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Untuk provinsi di klaster 1, fokus pada peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja, serta pembukaan lapangan pekerjaan di industri dan pariwisata, kerjasama dengan sektor swasta dan perguruan tinggi jika diperlukan. Untuk provinsi di klaster 2, menciptakan lapangan kerja berkualitas melalui startup dan investasi di teknologi, memperbaiki sistem penyaluran tenaga kerja. Untuk provinsi klaster 3, meningkatkan kualitas hidup dengan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal. Untuk provinsi di klaster 4, memfokuskan pada pendidikan vokasi dan pengembangan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Next. Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis geospasial. Yang pertama adalah temuan peta tematik menunjukkan bahwa wilayah timur Indonesia seperti Papua dan NTT memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah barat. Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan kesehatan di wilayah tersebut untuk mengurangi ketimpangan spasial. Yang kedua, terbukti bahwa kondisi di suatu wilayah dipengaruhi oleh wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan harus dirancang berbasis klaster atau wilayah, bukan hanya administratif untuk hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang ketiga, IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara TPT tidak signifikan. Ini berarti program peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat perlu menjadi prioritas utama dalam strategi pengurangan kemiskinan nasional. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.